Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang strategi dalam e-bisnis. Untuk materi ini nanti kita akan membahas tentang strategi apa saja yang diterapkan atau yang perlu diterapkan dalam penerapan e-bisnis. Untuk tujuan pembelajaran, nantinya mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang strategi yang diterapkan dalam e-bisnis sehingga dapat pula menerapkannya dalam konsep bisnis yang dijalankan. Oke, kita lanjut pembahasannya. Strategi bisnis dan manajemen strategi. Strategi bisnis adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Strategi bisnis merupakan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan dalam bisnisnya. Strategi bisnis dapat mencakup ekspansi geografis atau kewilayahan ya, kemudian diversifikasi atau keragaman dari produk-produk bisnisnya, kemudian akuisisi atau pengambil alihan dari bisnis orang lain ya, kemudian pengembangan produk ya, kemudian penetrasi pasar ya, masuk pasar-pasar yang mungkin sebelumnya belum dijangkau oleh bisnis tersebut ya. Kemudian likuidasi atau pembubaran perusahaan ya kalau memang bisnisnya mungkin secara kontinu itu merugikan ya. Kemudian atau joint venture atau semacam kerjasama ya untuk suatu produksi atau bisnis tertentu ya. Nah, untuk tindakan strateginya nanti dibagi menjadi beberapa tingkat ya. Yang pertama tingkat korporasi ya, yaitu strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership beberapa perusahaan lain. Kemudian tingkat multidivisi ya. Jadi ini kalau itu ya bisnisnya menginginkan ya kita memiliki banyak perusahaan. Nah, itu nanti ada di tingkat korporasi. Tapi nanti di tingkat multidivisi ya, ini merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis ya, dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi persaingan, produk atau jasa dan spesifikasi industri atau segmen pasar tertentu ya. Jadi nanti ini strateginya ada di dalam satu bisnis saja ya, tapi nanti itu ya melampaui beberapa divisi kalau bisnisnya itu sudah cukup besar ya. Kemudian berikutnya tingkat fungsional ya. Nah, untuk tingkat fungsional ini adalah optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customernya. Biasanya ini peningkatan produknya ataupun produktivitasnya ya. Kemudian tingkat operasional ya, ini merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan, mana yang dianggap lebih efektif dan mana yang nantinya dianggap lebih efisien. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tentunya adalah kemajuan atau ketahanan dari perusahaannya tersebut ya. Nah, manajemen strategi nanti memiliki beberapa karakter ya, diantaranya yang pertama berorientasi pada masa depan, kemudian yang kedua berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks ya, sedangkan yang ketiga kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring dengan perubahan yang terjadi. Nah, kadang batas-batas tugas menjadi tidak jelas ya karena situasi dan kondisi tertentu. Kemudian proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Selanjutnya adalah ada target waktu yang jelas ya. Dan yang keenam memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak ya atau di sisi pimpinannya. Adapun manfaat dari manajemen strategi dalam e-bisnis antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, pemahaman yang lebih jelas atas visi strategis perusahaan. Kemudian yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting bagi perusahaan. Kemudian yang keempat, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat ya, dengan adanya strategi dalam e-bisnis ini ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh manajemen puncak dalam merumuskan strategi. Faktor yang pertama yaitu menentukan visi dan misinya ya. Jadi pimpinan itu harus bisa melihat ya nanti perusahaan itu mau bergerak kemana dan nanti tujuan-tujuannya itu apa harus jelas ya. Kemudian yang kedua mengembangkan profil perusahaan ya. Selanjutnya pengenalan produk-produknya, kemudian menganalisis kekuatan perusahaan ya. Yang kelima adalah faktor mengidentifikasi beberapa pilihan ya. Selanjutnya yang keenam adalah memilih pilihan yang tepat.
Yang ketujuh, sasaran jangka panjangnya apa. Kemudian yang kedelapan, mempertimbangkan pentingnya operasionalisasi. Kemudian yang kesembilan, sumber daya manusia. Yang kesepuluh, teknologi. Kemudian yang ke-11, bentuk dan tipe struktur organisasi. Yang ke-12, menciptakan suatu sistem pengawasan. Yang ke-13, penilaian terhadap sistem. Dan yang ke-14, menciptakan umpan balik. Nah, itulah faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya dalam manajemen puncak untuk merumuskan strategi. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh strategi organisasi bisnis itu sendiri ya. Namun dalam e-bisnis, strategi-strategi bisnis tersebut sangat dipengaruhi serta dapat dikembangkan dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi ya, seperti zaman sekarang ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai isu-isu penting dalam e-bisnis ya. Jadi walaupun nanti kita akan beroperasi secara itu ya, secara publik itu e-bisnis ya. Namun demikian perlu diingat ya bahwa peran teknologi nanti hanya sepertiga bagian saja ya. Untuk hal lainnya ya, perusahaan e-bisnis ya harus memperhatikan 2/3 hal lainnya. Jadi di luar dari antar muka yang kita tampilkan ke publik ya, kita harus memperhatikan nanti soal organisasi, kemudian sumber daya manusia yang mengoperasikan bisnisnya ya, kemudian relasinya, kemudian sistem manajerial dan strategi yang akan diterapkan. Nah, persoalan e-bisnis bukan sekedar penerapan teknologi informasi dalam sistem bisnis tradisional saja, tapi juga perubahan yang berjalan bersamaan. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk menggali strategi bisnis ya, kita bisa melihat metrik ini ya. Ini kita sebut sebagai faktor internal, yang ini adalah faktor eksternal ya. Untuk faktor internal itu nanti ada kekuatan atau strength ya, dan ada kelemahan atau weakness. Sedangkan untuk faktor eksternal nanti ada peluang atau opportunities, dan ada faktor ancaman atau threats ya. Nah, pertemuan antara peluang dan kekurangan ya atau strength ini ya. Oh, ini kekuatan ya, sorry. Ini kekuatan ya. Kekuatan ya atau strength ini ya. Maka strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang ya. S itu strength dan O itu opportunities-nya. Kemudian ya, pertemuan antara peluang dan weakness-nya ini, maka perlu ada strategi WO atau weakness versus opportunity ya, digunakan untuk mengambil kesempatan guna menutupi kelemahan yang ada. Selanjutnya kita lihat ya, dari sisi ancaman atau threats ya. Jika kita memperhatikan antara threats dan strengths-nya ya, maka perlu diterapkan strategi ST ya, yaitu strength threat ya, yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Nah, adapun antara threats atau ancaman dengan weakness atau kelemahan ya, maka kita perlu menerapkan strategi WT ini ya, weakness and threats ya. Ini perlu digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman-ancaman dari luar yang mungkin akan dihadapi dalam bisnis ya. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai perilaku konsumen. Ada beberapa perilaku konsumen yang harus menjadi pertimbangan manajemen strategi maksudnya ya, untuk menentukan strategi apa saja yang akan direncanakan nantinya. Di antaranya, yang pertama adalah keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru. Yang kedua, keinginan untuk melakukan perbandingan. Yang ketiga, keinginan untuk meneliti. Dan yang keempat, keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk dan melakukan transaksi secara efektif ya. Nah, ini menurut Budiono, walaupun ini referensinya lama, mari kita coba pelajari ya. Ada 7 perubahan pola perilaku konsumen tradisional ke e-bisnis ya. Yang pertama, pola belanja ya, dari pergi ke pasar tradisional menuju komputer. Kemudian yang kedua, pola pemilihan barang, dari memegang barang secara langsung ya menjadi melihat katalognya secara elektronik atau online ya. Kemudian yang ketiga, pola transaksi ya, dari pola uang yang ada kemudian barang menjadi ada ya, dari pola ada uang ada barang menjadi ada uang barang dikirim ya. Jadi ini memang polanya agak berubah ya. Kemudian yang keempat adalah pola konsumsi ya, barang dibeli tidak langsung dikonsumsi ya. Kemudian untuk ini ya yang keempat ya, karena kalau waktu tidak online ya atau offline itu kan biasanya beli langsung dimakan ya, tapi kalau yang ini yang online itu ya biasanya ada proses menunggunya ya, kecuali kalau kayak GoFood dan lain sebagainya itu pun ada proses menunggu pengiriman, itu waktunya lebih lama daripada yang pembelian secara offline ya.
Kemudian pola pemakaian barang ya, ini khusus barang berwujud ya, harus melalui perantara ya kalau pemakaian barang ya. Kemudian pola pembayaran ya, dari tunai ya, kini ada keterlibatan pihak ketiga ya, itu payment system ya, seperti menggunakan kartu kredit, uang digital atau cek elektronik. Kalau sekarang payment system itu ya, bank-bank digital itu sudah banyak sekali ya. Kemudian yang ketujuh adalah pola komunikasi. Nah, seolah kesempatan untuk membina pertemanannya nanti hilang ya, karena ya itu ya, seolah-olah konsumen itu berinteraksi dengan robot ya, atau dengan menggunakan alat ya, komunikasi langsungnya lebih rendah ya. Nah, selain perubahan pola perilaku konsumen tersebut ya, manajemen strategi juga perlu memperhatikan sikap-sikap yang dimiliki oleh e-bisnis ya, konsumen e-bisnis ya. Yaitu yang pertama, kritis terhadap penawaran-penawaran produk ya. Tentu konsumen akan lebih berani ya, tawar-menawar, mengkomentari dan lain sebagainya kalau online ya. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap harga ya, karena pesaing-pesaingnya itu mudah diakses ya. Kemudian yang ketiga, sensitif terhadap kualitas ya. Jadi ini karena itu ya, kaitannya dengan kepercayaan yang dibangun ya dalam e-bisnis ya. Kalau kualitasnya buruk ya, nanti berikutnya akan direview jelek dan lain sebagainya ya. Yang keempat, menuntut jaminan atau garansi atas produk ya, ini soal kekhawatiran dari konsumen. Yang kelima, menuntut teknik penyajian halaman web yang secara kognitif ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang lebih banyak bentuknya adalah aplikasi smartphone ya. Oke, kita mulai masuk ke inti dari materi kita, yaitu strategi e-bisnis. 1. Tahapan strategi. Ada 3 tahapan strategi yang umum menjadi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh manajemen strategi, yaitu yang pertama, perumusan strategi. Nah, pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kelemahan perusahaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perumusan strategi. Kemudian yang kedua adalah implementasi strategi, yaitu proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Dan yang ketiga adalah evaluasi pengendalian, yaitu proses melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja, serta dimonitor ya, diawasi lah ya. Kemudian kinerja sesungguhnya ya, dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan ya. Tahap selanjutnya adalah tahapan analisis ya. Nah, tahapan analisis ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Adapun penjelasannya kurang lebih seperti berikut ya. Untuk analisis eksternal, yaitu terdiri yang pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu variabel-variabel berupa kesempatan dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kerja, yaitu elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama dari organisasi atau perusahaan dalam hal ini ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial, yaitu kekuatan umum ya, yaitu kekuatan umum yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang dari perusahaan ya. Selanjutnya adalah analisis eksternal ya. Kalau tadi internal ya, mari kita lihat yang analisis internalnya ya. Tadi eksternal, sekarang internal. Yang pertama untuk internal itu adalah struktur, yaitu sebuah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, serta arus kerjanya, alur kerjanya ya. Kemudian yang kedua adalah budaya, yaitu pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Sedangkan yang ketiga yaitu sumber daya, yaitu aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Tahapan analisa dapat menggunakan metode SWOT. Sebenarnya SWOT mirip dengan tadi yang tabel metrik yang sudah kita bahas tadi ya, yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths ya, kemudian kelemahan atau weakness, kemudian peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats ya dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang nantinya membentuk akronim SWOT. Teman-teman pernah dengar ini belum ya? Strengths, weakness, opportunities and threats ini ya. Nah, nanti kalau dimetrikan kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, ini helpful ya to achieving the objective ya. Nah, ini sangat membantu untuk menerima tujuan. Kemudian yang ini harmful, sangat berbahaya ya, to achieving the objective ya, untuk mencapai dari tujuan ya.
Sedangkan untuk ini ya, internal origin ya, nanti ini adalah atribut of the organization ya, jadi atribut-atribut dari organisasinya. Kemudian external originsnya ya, yaitu atribut of the environment ya, jadi atribut-atribut dari lingkungan ya. Untuk analisis SWOT nanti secara metrik kurang lebih digambarkan seperti ini ya, strengths, weakness ya, opportunities and threats ya. Contoh penggunaan analisa SWOT ya pada toko elektronik Berkah Jaya yang telah menggunakan teknologi informasi dalam jual beli produk yang ada di tokonya, kurang lebih seperti berikut. Mari kita lihat analisis strengths atau kelebihan ataupun kekuatan. Nah, yang pertama, toko Berkah Jaya sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual atau memasang iklan ataupun membeli ya. Kemudian yang kedua, gampang ditemukan di search engine karena memiliki backlink yang tinggi ya. Sedangkan yang ketiga, tampilan dan toolbar yang mudah dipahami mulai dari kategori sampai keterangan detail lainnya. Yang keempat, tampilan seperti pewarnaan, font dan tata letak sudah bagus dan tepat ya. Dan yang kelima, kini sudah memiliki aplikasi berbasis mobilenya yang disukai oleh pelanggan Indonesia ya. Lanjut kita bahas mengenai weakness ya dari kelemahan toko Berkah Jaya ini. Yang pertama, toko Berkah Jaya saat ini masih hanya menggunakan bahasa Indonesia sehingga website ini belum mampu ya untuk memberikan penawaran secara internasional ya. Kemudian yang kedua, sangat rawan akan penipuan ya karena semua informasi dapat dipublikasikan dengan sangat mudah dan gratis. Nah, ini menurut buku ini ya. Tapi teman-teman kalau punya analisis lebih kritis lagi, silakan coba disampaikan melalui forum perkuliahan ataupun melalui kolom komentar video ini. Kemudian yang ketiga, opportunities atau peluang ya. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak ya. Kalau kita menggunakan website atau aplikasi itu peluangnya cukup besar. Kemudian yang kedua, semakin mudahnya untuk akses informasi ya, karena kanal-kanal koneksi sudah ada di mana-mana dan semakin murah seperti modem, wifi, jaringan 4G ya, 5G, 6G itu sekarang sudah banyak diakses oleh masyarakat ya. Kemudian yang ketiga, sifat penduduk Indonesia yang umumnya masih konsumerisme ya, ini keuntungan juga sih ya. Kemudian analisis threat atau ancaman ya, nanti dari penyedia iklan gratis ya, itu akan menjadi pesaing ya. Kemudian ancaman dari para hacker, nah itu akan menjadi tantangan ancaman keamanan ya. Selanjutnya, pembuatan keputusan konsumen e-bisnis secara perorangan ya. Terdapat beberapa faktor dalam proses pembuatan keputusan perorangan, diantaranya yang pertama karakteristik personal, yaitu hal-hal yang mencakup karakteristik personal diantaranya adalah usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai, dan kepribadian. Yang kedua adalah karakteristik lingkungan yang mencakup karakteristik lingkungan diantaranya adalah lingkungan sosial, komunitas, ataupun keluarga. Berikutnya yang ketiga adalah kontrol pemasok, yaitu sistem kontrol pemasok melingkupi pendukung logistik yaitu pembayaran, pengiriman, pendukung teknik yaitu web design ya, kemudian intelligent agent ya, misalnya untuk pembuatan itu ya, chatbot ya dan lain sebagainya. Kemudian layanan yaitu FAQ, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ataupun nanti call center one to one ya. Berikutnya yang keempat adalah keputusan membeli, beli atau tidak ya, apa yang dibeli, kemudian di mana, kapan, berapa banyaknya, dan apakah konsumennya itu merupakan pembeli ulang ya. Yang kelima adalah stimulasi yang mencakup pemasaran yaitu harga, promosi, produk, kualitas, dan faktor lainnya yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya ya. Jadi kalau kita diagramkan ya nanti kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Ini adalah proses pembuatan keputusan. Nanti faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah karakteristik personal, karakteristik lingkungan ya, kemudian keputusan membeli, kemudian sistem kontrol pemasok, nanti ada pendukung logistik, pendukung teknik, dan ada layanan konsumen. Sedangkan dari sisi stimulasi nanti ada pemasaran dan lain-lainnya ya. Sedangkan faktor-faktor pembuat keputusan organisasi atau perusahaan nanti terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah karakteristik personal, yaitu hal-hal yang mencakup karakteristik personal, diantaranya adalah usia, gender, etnik ya, kemudian pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai, dan kepribadian.
Yang kedua adalah pengaruh interpersonal, yaitu mencakup otoritas, kemudian status dan persuasi ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh organisasi, yaitu mencakup kebijakan dan prosedur, kemudian struktur organisasi dan sentralisasi atau desentralisasi. Yang keempat adalah sistem kontrol pemasok, yaitu sistem kontrol pemasok melingkupi pendukung logistik yaitu pembayaran, pengiriman, pendukung teknik yaitu web design, kemudian intelligence agent ya, kemudian layanan konsumen atau FAQ, kemudian email. Nah, kalau sekarang ya itu ya chatbot ya, WA ataupun nanti bisa menggunakan yang populer lah kayak Telegram ya. Kemudian call center juga one-to-one ya. Yang kelima adalah keputusan membeli, yaitu beli atau tidak, apa yang dibeli, di mana, kapan dan berapa banyaknya, dan apakah pelanggannya tersebut merupakan pembeli ulang ya. Nah ini sebenarnya mirip ya dengan sebelumnya ya. Berikutnya adalah stimulasi, yaitu mencakup pemasaran, yaitu harga, promosi, produk, kualitas, dan faktor lainnya, yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Jadi nanti ketika dibuatkan diagram kurang lebih nanti seperti ini ya, mirip-mirip dengan sebelumnya ya, yaitu dengan yang ini. Kalau ini penjelasan yang lebih detailnya saja ya. Selanjutnya adalah strategi untuk menghadapi kompetisi. Dalam proses bisnis tentu akan tidak akan pernah terlepas dari yang namanya persaingan atau kompetisi. Karena itu, organisasi harus memiliki strategi untuk menghadapi kompetisi tersebut agar dapat terus bertahan dan berkembang. Terlebih lagi, strategi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, adapun strategi yang harus dimiliki antara lain yang pertama adalah cost leadership strategy ya. Jadi kepemimpinan dari strategi pembiayaan ya. Kemudian yang kedua adalah differentiation strategi atau pembuatan keragaman ya. Nah, jadi nanti tidak mudah bersaing dalam satu ceruk pasar tertentu ya. Kemudian fokus strategi ya, walaupun nanti ada diferensiasi, nanti juga harus ada fokus dari strateginya. Kemudian growth strategi atau strategi pertumbuhan ya. Kemudian yang kelima adalah alliance strategi atau beraliansi bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang keenam adalah innovation strategi, yaitu berinovasi yang membuat kebaruan-kebaruan ya dari produk ataupun jasa dari sebuah bisnis ya. Yang ketujuh adalah internal efisiensi strategi ya. Perlu ada penghematan tertentu. Yang kedelapan adalah customer oriented strategi, yaitu bagaimana memprioritaskan layanan terhadap pelanggan ya. Nah, kalau kita tabulasi ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Strategi pemanfaatan teknologi informasi ya. Yang pertama mengenai cost leadership strategi ya. Nah, TI digunakan untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis ya. Karena nanti proses komunikasi, kemudian manajemen informasi itu nanti bisa dilakukan oleh TI ya. Misalnya ada buy.com, presslight.com ya, ib.com ya. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan ya. Nah, kalau sekarang ya mungkin ada marketplace, ada media sosial ya. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi strategis, yaitu penyusunan harga online ya, tawar-menawar online dan lelang online. Nah, ini kaitannya dengan layanan pelanggan, karena ada beberapa pelanggan yang karakteristiknya mereka lebih puas kalau melakukan tawar-menawar ya. Adapun manfaatnya yaitu garansi harga termurah ya, kemudian pembeli ikut menentukan harga ya, kemudian pelelangan harga. Itu kaitannya dengan memuaskan psikologi dari pembeli. Yang kedua adalah strategi differentiation ya. Nah, TI ini nanti digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing dan fokus terhadap produk dan layanan ya. Nah, contohnya nanti Evinet ya, Marshall Rose ya, ini contoh-contoh Amerika ya, kita tidak familiar ya. Tapi kurang lebih nanti sistem informasinya adalah konsumen atau pemasok ke e-commerce ya, rancangan konsumen online, jalur pengiriman online ya. Itu nanti bentuk-bentuknya seperti itu ya. Nah, nanti manfaatnya adalah meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar semua ya. Ya, jadi ini layanan-layanan untuk diferensiasi ya. Misalnya nanti misalnya dengan layanan promosi kalau di kita ya. Kalau teman-teman ambil e-commerce ya. Kemudian growth ya. Nah, TI nanti dalam strategi growth ini ya digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis ya, regional dan global. Nanti biasanya ada cabang-cabangnya, contohnya Walmart ya, Toys and Reuse Inc ya, itu biasanya kalau kita ya kayak minimarket gitulah ya. Nah, contohnya ini untuk sistem informasinya adalah
internet global ya, kemudian order merchandise ya lewat jaringan satelit global, kemudian penentuan jalur persediaan pos ya, atau point of sales ya. Manfaatnya untuk yang ini adalah peningkatan dalam pasar global ya, sedangkan yang ini adalah pemimpin pasar dan ya pemimpin pasar lah ya. Selanjutnya adalah strategi alliance ya. Nah, TI dalam strategi alliance ini digunakan untuk membuat organisasi virtual dari rekan kerja bisnis dan mendukung strategi relasi bisnis ya. Nah, tentunya nanti kayak Walmart ya, kayak minimarket lah, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti ada penambahan persediaan secara otomatis oleh pemasok ya, dengan adanya aliansi ya dengan pemasok atau nanti dengan reseller ya. Kemudian aliansi manufaktur ya, virtual ya, kemudian pengolahan persediaan online atau penentuan jalur pengiriman ya. Nah, manfaatnya nanti pengurangan biaya atau peningkatan penjualan, kemudian kepemimpinan di bidang pasar cerdas ya. Termasuk nanti di itu ya, peningkatan pangsa pasar ya. Selanjutnya innovation ya. Nah, TI nanti digunakan untuk menciptakan produk dan layanan-layanan baru ya. Kemudian mengubah proses bisnis yang menjadi lebih praktis, lebih aman dan lain sebagainya ya, dan menciptakan pasar baru ya. Nah, contoh-contohnya ini ya. Kemudian strateginya adalah diskon online, kemudian stock trading ya, kemudian penentuan rute online dan manajemen ya, kemudian layanan online konsumen ya. Manfaatnya ya kepemimpinan pasar ya. Nah, selanjutnya untuk membangun relasi dengan baik ya, dibutuhkan beberapa model pembangunan relasi. Yang pertama, konsumen menerima ekspos pemasaran, dipaparkan ya, produk-produknya itu harus dipaparkan ke konsumen. Yang kedua adalah konsumen menentukan media pemasaran untuk menanggapinya ya. Sedangkan yang ketiga, konsumen membuat keputusan membeli. Yang keempat, detail dari transaksinya. Sedangkan yang kelima, up to date database. Yang keenam, pembentukan segmentasi ya. Sedangkan yang ketujuh ini adalah 4P ya, 4P ya, produk harga, tempat dan promosi ya. Nah, ini nanti diperlukan keunikannya untuk konsumen ya. Yang kedelapan adalah media baru dipilih untuk layanan terbaik ya. Jadi nanti kalau kita itu ya diagramkan ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah membangun relasi, nanti prosesnya ini adalah sirkular ya, atau itu ya, merupakan proses itu ya, yang terus menerus lah ya. Nanti di sana ada konsumen yang menerima ekspos pemasaran, kemudian konsumen yang menentukan media pemasaran untuk menanggapinya ya, kemudian konsumen membuat keputusan membeli ya, kemudian ada detail transaksi, up to date database ya, kemudian menentukan segmentasi ya. Selanjutnya adalah produk harga tempat promosi diperbarui keunikannya untuk konsumen, dan yang terakhir adalah media baru dipilih untuk layanan yang terbaik ya. Nah, selanjutnya adalah strategi untuk memperkenalkan situs atau portal informasi yang kita miliki. Agar dapat selalu bersaing dan berkembang, organisasi harus tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya agar semakin dikenal dan tentunya akan meningkatkan pangsa pasar. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, maka diperlukan beberapa strategi. Yang pertama adalah promosi online. Nah, nanti bisa email atau sekarang ada istilah WA Blast, kemudian ada Telegram bot ya. Atau bisa dipasang di iklan-iklan media sosial yang terkenal semacam YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti memanfaatkan dan mengoptimalkan email secara efektif kalau yang email ya. Tapi saya kira untuk masyarakat Indonesia zaman sekarang itu ya tidak banyak berinteraksi dengan email. Yang banyak adalah media sosial ya. Kemudian yang kedua adalah putting on search engine. Nah, ini mesin pencari ya, mesin pencari semacam Google ya, kemudian Yahoo, Bing dan lain sebagainya, itu nanti bisa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan ini ya, promosi online ya. Nah, itu dengan meletakkan uniform research location atau URL dari situs tersebut di berbagai search engine. Kemudian yang ketiga adalah built-in impressive website ya, yaitu membuat sesuatu yang terkesan ya, mengesankan kepada websitenya tersebut. Yang keempat adalah link cooperation ya, yaitu melakukan dan mengadakan kerjasama yang baik ya dengan partner-partner usaha yang dapat dipercaya ya. Sedangkan promosi offline ya nanti bisa melalui surat kabar kalau ada ya, atau media-media yang terbuka ya. Kalau sekarang itu kan ya itu ya billboard ya, kemudian ya itu ya poster-poster dan lain sebagainya, itu nanti bisa, atau ketika ada event-event ya nanti bisa itu ya event-event offline ya nanti bisa disisipkan di situ ya. Bisa juga melalui jurnal, newspaper ya, billboard ya dan lain sebagainya ya.
Selanjutnya yang kita bahas terakhir yaitu mengenai sensitivitas harga. Salah satu strategi paling sering dilirik oleh konsumen atau tentu saja adalah harga ini ya. Konsumen sangat sensitif terhadap harga. Ini umum ya, di mana-mana ya. Karena itu organisasi harus memperhatikan sensitivitas harga ini dan dengan menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, nilai yang unik ya, yaitu harus sesuai dengan kualitas yang ditawarkan kepada pelanggan ya. Itu ya sebuah produk itu ya, kalau nominalnya tinggi ya, selama itu bermanfaat ya dan berkualitas untuk pelanggannya, itu juga dianggap unik lah di sini ya. Kemudian substitusi atau pengganti dari produk-produk yang mungkin sudah familiar di kalangan konsumen ya. Kemudian yang ketiga adalah konsumen akan sangat rela terhadap pengeluaran total kalau itu memang benar-benar mereka butuhkan ya. Kemudian yang keempat adalah penyajian biaya, yang kelima adalah harganya itu sendiri ya. Sedangkan yang keenam adalah persediaan produk, sangat mempengaruhi dari elastisitas harga. Itu nanti yang kalau barangnya agak jarang ya dan kebutuhan masyarakat tinggi, biasanya ya harganya ya naik ya. Baik, saya kira demikian untuk materi kita kali ini ya. Jika teman-teman nanti ada kritik, kemudian ada saran ya, yang tentu yang sopan dan konstruktif ya, ataupun nanti ada pertanyaan ya, silahkan disampaikan melalui forum perkuliahan ataupun melalui kolom komentar dari video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya.